Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah hutan lebat yang dihormati dan sekaligus ditakuti oleh penduduk. Konon, hutan itu merupakan tempat yang tidak boleh dimasuki setelah matahari terbenam. Para orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain terlalu dekat dengan batas hutan, karena di sana terdapat banyak cerita mistis yang tidak dapat dijelaskan. Namun, seperti biasa, cerita-cerita tersebut sering dianggap sebagai legenda belaka oleh para remaja. Pada suatu hari, sebuah regu pramuka dari sekolah menengah di desa itu memutuskan untuk mengadakan camping di pinggiran hutan. Mereka terdiri dari 5 orang anggota: Arif, seorang pemimpin regu yang tegas namun baik hati, Dika yang pendiam, Rina yang ceria, Bayu yang pemberani, dan Maya yang cerdas dan berhati-hati. Mereka tiba di lokasi pada sore hari, menyambut petualangan mereka dengan semangat. Saat mereka mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun, Arif bercerita tentang kisah-kisah seram yang beredar di desa tersebut. Maya, yang sejak awal merasa cemas, bertanya tentang cerita yang paling mengerikan. Arif hanya tersenyum dan berkata, "Kalian pasti sudah mendengar tentang pramuka pembawa maut, kan?" Maya mengangguk ragu. "Apa itu?" Arif mendekat dan menambahkan, "Pramuka pembawa maut adalah cerita tentang seorang anggota pramuka yang hilang di hutan ini beberapa tahun lalu. Katanya, dia terjatuh ke dalam jurang, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Namun, ada yang bilang dia tidak mati, dia masih ada di sini, menghantui mereka yang berani datang malam-malam." Dika, yang selama ini jarang berbicara, mengangkat kepala dan menatap Arif dengan tajam. "Itu hanya cerita, Arif. Kamu cuma ingin menakut-nakuti kita saja, kan?" Rina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya, kita cuma camping. Tidak ada yang perlu ditakuti." Namun, meskipun mereka mencoba tertawa, Maya merasa ada yang janggal dengan cerita itu. Dia menatap hutan yang gelap di kejauhan, merasakan ketegangan di udara. "Tapi, kalau memang ada hantu di hutan itu, kenapa tidak ada yang pernah melihatnya?" tanyanya dengan suara pelan. Arif terdiam sejenak, seakan mencerna pertanyaan Maya. "Karena dia hanya muncul di malam tertentu, Maya. Malam yang gelap dan penuh kabut. Malam yang bisa mengubah siapapun yang melihatnya menjadi salah satu dari mereka." Malam semakin larut, dan saat api unggun mulai redup, mereka pun masuk ke tenda. Suasana di sekitar mereka sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Namun, Maya tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk keluar dari tenda dan berjalan-jalan sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ketika dia berjalan melewati batas tenda, langkahnya terhenti. Di kejauhan, dia melihat sesuatu yang aneh. Sesosok pria tampak berdiri di sana, di tengah hutan yang gelap. Pakaian pramuka yang dikenakannya tampak kusut dan kotor, namun ada sesuatu yang membuat Maya membeku. Pria itu tidak bergerak, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Dengan langkah yang berat, Maya memanggil nama teman-temannya, namun suara yang keluar dari mulutnya seperti terbungkam. Dia merasa ada sesuatu yang menahan suaranya. Pria itu perlahan menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata Maya, tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Maya terperangah, tubuhnya terasa kaku, dan seakan ada kekuatan gaib yang menariknya mendekat. Tanpa berpikir panjang, Maya berlari secepat mungkin kembali ke tenda. Namun di dalam hatinya, sebuah perasaan ngeri mulai tumbuh. Ada sesuatu yang janggal tentang sosok itu. Seperti ada yang tidak benar dengan dunia yang dia kenal. Namun, ketika dia sampai di tenda dan berbalik, pria itu sudah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Maya mengatur napasnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi perasaan takut itu tetap menghantuinya, menyelubungi pikirannya dengan bayangan sosok yang penuh misteri. Saat kembali ke dalam tenda, Maya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya terbaring dengan perasaan gelisah yang semakin membuncah. Apa yang baru saja dia lihat?
Apakah itu hanya sebuah mimpi buruk? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu di hutan itu? Hutan gelap dan misterius, yang selalu dipenuhi dengan cerita-cerita menakutkan, tampaknya tidak pernah benar-benar tidur. Begitu pula dengan sosok yang disebut-sebut sebagai pramuka pembawa maut. Maya terjaga sepanjang malam, matanya terjaga lebar meskipun tubuhnya sangat lelah. Suara angin yang berhembus melewati celah-celah tenda seakan semakin lama semakin menggeram, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan hutan. Sesekali dia mendengar suara dedaunan yang berdesir, dan langkah kaki yang samar-samar. Namun, ketika dia menoleh keluar tenda, tidak ada apa-apa di sana selain kegelapan yang menyelimuti. Pagi hari akhirnya datang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berbicara tentang kejadian semalam. Maya merasa takut, tetapi dia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Jika dia menceritakan apa yang dia lihat semalam, kemungkinan besar teman-temannya akan menganggapnya hanya sekadar imajinasi atau halusinasi karena kelelahan. Namun, perasaan aneh itu tidak bisa ia hilangkan. Setelah sarapan, Arif mengajak regunya untuk melanjutkan kegiatan pramuka mereka. Mereka berkeliling di sekitar perkemahan untuk berlatih beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan. Namun, ada satu hal yang sangat janggal. Semakin mereka berjalan ke dalam hutan, semakin terasa ketegangan di udara, dan semua orang mulai merasa ada yang salah. Dika, yang sebelumnya terlihat sangat tenang, mulai melirik-lihat dengan cemas ke belakang. Rina, yang biasanya ceria, tampak lebih pendiam dan fokus pada langkahnya. Bayu, yang sejak tadi terlihat santai, tiba-tiba berhenti sejenak dan memandang ke dalam hutan dengan ekspresi bingung. "Kalian dengar itu?" tanyanya, suaranya pelan namun penuh tanda tanya. Maya menatap Bayu. "Dengar apa?" "Ada suara langkah kaki," jawab Bayu. "Seperti ada yang mengikuti kita." Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang Bayu dengar. Hanya angin dan suara alam yang mengisi udara. Namun perasaan cemas yang menggantung membuat semua orang merasa tidak nyaman. Maya mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya semakin gelisah. "Jangan terlalu dipikirkan, Bayu," Arif berkata, mencoba untuk menghilangkan ketegangan. "Kita hanya perlu fokus pada kegiatan kita." Namun, kata-kata Arif tidak menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Bahkan, langkah kaki mereka terasa semakin berat, seakan tanah hutan itu sendiri menahan gerak mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah clearing yang agak terbuka, tempat yang terlihat aman untuk beristirahat. Mereka duduk bersama, mencoba menikmati udara segar, namun perasaan was-was tak kunjung hilang. Maya masih teringat dengan kejadian semalam. Dia menatap ke dalam hutan, mencoba mencari sesuatu, namun tidak ada yang tampak. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. "Kalian tahu, hutan ini bukan hanya tempat biasa." Suara itu terdengar begitu dalam dan serius. Semua mata beralih ke arah suara yang muncul dari belakang mereka. Sosok pria berpakai pramuka berdiri di sana, di antara pepohonan yang lebat. Ia mengenakan seragam pramuka yang lusuh, dan wajahnya tertutup sebagian oleh topi yang terkulai. Semua orang terdiam, merasa cemas, namun tidak ada yang berbicara. Arif berdiri, mencoba mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Maaf, Anda siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong yang seperti kehilangan cahaya hidup. Tanpa suara, sosok itu melangkah mundur ke dalam hutan, semakin menjauh dari mereka. Semua orang hanya bisa menatap dengan perasaan takut yang semakin dalam. Setelah beberapa saat, Maya tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. "Arif, itu dia, pramuka pembawa maut, kan?" Maya hampir berbisik. Arif memandang Maya dengan tatapan cemas. "Aku tidak tahu, Maya." Tiba-tiba, sebuah angin kencang berhembus, dan mereka mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih dekat dan lebih berat. Semua mata mereka tertuju ke arah suara itu, namun yang mereka lihat hanya pohon-pohon yang bergerak, dan bayangan yang semakin gelap. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Dika akhirnya bertanya, suaranya penuh kebingungan.
Bayu yang terdiam lama, akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Kita tidak sendirian di sini. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Arif mengangguk pelan, menyadari kenyataan yang semakin mendekat. Dia memandang semua teman-temannya, menilai mereka satu persatu. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Namun, saat mereka mulai berjalan kembali ke tenda, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Mereka merasa ada yang menghalangi jalan mereka. Sebuah kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan mereka, membuat semuanya menjadi samar-samar. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas, dan bahkan suara mereka sendiri terdengar seperti teredam. Di tengah kebingungan itu, Maya mendengar suara rendah yang bergema, seperti bisikan dari dalam kabut. Suara itu terdengar begitu familiar, namun sangat jauh, seakan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Kabut semakin tebal, menutupi seluruh area di sekitar mereka. Semua anggota pramuka itu saling menggenggam tangan, mencoba saling memberi dukungan, namun rasa takut yang menyelimuti mereka membuat suasana semakin mencekam. Maya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah berubah, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah hutan itu menahan mereka untuk pergi. Suaranya mulai terdengar lagi. Lebih jelas kali ini, bisikan itu berasal dari dalam kabut, dari kedalaman hutan yang gelap. Bisikan yang tidak bisa dijelaskan, namun sangat mengerikan. Kalian tidak bisa pergi? Suara itu terdengar hampir seperti sebuah peringatan, atau mungkin sebuah ancaman. Dia tidak akan membiarkan kalian keluar begitu saja. Maya menoleh cepat, mencari sumber suara itu. Siapa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun jawabannya hanya keheningan. Suara itu berhenti, seakan menghilang begitu saja, dan digantikan dengan suara lain yang lebih pelan, namun sangat menakutkan. Aku di sini. Suara itu terdengar seperti menggema di dalam kepala mereka. Maya merasa pusing. Kepalanya berputar, dan tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Arif, yang berada di dekatnya, memegang bahunya dengan kuat. Maya, kamu baik-baik saja? Tanyanya cemas. Maya tidak menjawab. Matanya kosong menatap ke depan. Di balik kabut, sosok itu muncul lagi. Pria berpakai pramuka yang sama, hanya kali ini wajahnya lebih jelas terlihat. Matanya yang kosong itu menatap mereka dengan penuh amarah, dan di bawah topinya, kulitnya yang pucat terlihat seolah tidak bernyawa. Dia bukan manusia lagi. Bayu berbisik dengan suara gemetar. Kita harus pergi, sekarang juga. Namun, seolah-olah alam di sekitar mereka telah berubah menjadi labirin yang tidak bisa mereka tembus. Kemanapun mereka melangkah, kabut semakin tebal, dan sosok itu mengikuti setiap langkah mereka. Mereka berputar-putar, tidak tahu harus pergi kemana. Namun sosok itu tetap ada, semakin mendekat, semakin dekat. Tiba-tiba, kabut itu menghilang seketika, dan mereka tiba-tiba berada di tempat yang sangat familiar, sebuah clearing yang mereka kenali dengan jelas. Tenda mereka terlihat tak jauh di sana. Namun ada yang aneh. Tenda itu tampak rusak, dan api unggun yang sebelumnya menyala terang kini padam begitu saja. Maya merasa seperti ada yang mengintai mereka dari balik pepohonan, seolah hutan itu menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar sosok pria yang mereka lihat. Mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dengan cepat. Namun sesaat sebelum mereka bergerak, Arif berhenti dan menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan. Ada yang tidak beres. Arif berkata, suaranya penuh ketegangan. Bayu menggenggam erat pisau yang dia bawa. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat untuk kita lagi. Kita harus pergi sekarang. Namun, saat mereka mulai berbalik, kaki mereka seperti terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Tanah di bawah mereka terasa lebih berat, dan sebuah suara mengerikan terdengar kembali dari dalam kabut yang mulai mengelilingi mereka. Kali ini, suara itu bukan lagi bisikan. Itu adalah suara teriakan yang penuh penderitaan, yang terdengar begitu nyaring, seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri. Maya merasa jantungnya hampir copot. Apa itu? Suara itu berteriak lagi, lebih keras, semakin dekat.
Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah menjadi bagian dari hutan ini. Tiba-tiba, tubuh mereka seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan mereka terjatuh ke tanah. Ketika mereka mencoba bangkit, kabut itu semakin tebal dan sosok pria itu kembali muncul, berdiri di hadapan mereka. Wajahnya kini lebih jelas, tampak rusak dan hancur, seperti wajah yang telah lama terabaikan oleh waktu. Selamat datang di tempat peristirahatan terakhir kalian, suara pria itu bergema, dan matanya yang kosong itu mulai bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Maya hampir tidak bisa bernapas. Matanya mulai berkunang-kunang. Tidak mungkin. Arif, meskipun tampak terkejut dan ketakutan, mencoba untuk melawan. Kita harus pergi, sekarang juga. Teriaknya dengan suara penuh tekad, meskipun tangannya sudah mulai gemetar. Namun, pria itu hanya tertawa pelan. Kalian tidak akan bisa keluar. Ini adalah tempat yang sudah menjadi milik kami. Semua yang datang ke sini akan tinggal selamanya. Sosok pria itu mulai bergerak maju, dan langkahnya seperti menyatu dengan kabut yang mengelilinginya. Setiap kali dia melangkah, tanah di bawahnya bergetar, dan suasana semakin mencekam. Ketika mereka berusaha melarikan diri, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan kabut kembali menutup pandangan mereka. Saat itu, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menempel pada tubuh mereka, seolah ada tangan yang tak terlihat menarik mereka kembali ke tempat yang sama. Apakah ini akhir dari semuanya? Tanya Rina dengan suara bergetar. Matanya penuh ketakutan. Arif hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan mereka, hutan yang gelap dan kabut yang tebal terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka telah masuk ke dalam perangkap, dan kini mereka harus menemukan cara untuk keluar hidup-hidup. Keheningan yang menakutkan menyelimuti mereka. Setiap suara yang mereka buat terasa begitu keras, kontras dengan kesunyian yang menguasai hutan. Maya, Arif, Dika, Rina, dan Bayu saling menatap, tubuh mereka gemetar. Tapi mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghadapi ketakutan mereka bersama. Maya, kamu baik-baik saja? Arif bertanya pelan, namun suaranya penuh kekhawatiran. Maya masih terdiam, matanya kosong, seperti terperangkap dalam suatu kenangan buruk yang berulang-ulang. Tidak ada yang baik di sini, jawab Maya, suaranya serak. Kita sudah terjebak di sini. Hutan ini tidak akan membiarkan kita pergi. Tiba-tiba, suara kabut bergeser lagi. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Sosok pria berpakai pramuka itu kembali muncul, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda. Wajahnya tampak semakin rusak dan menyeramkan. Beberapa bagian kulitnya terkelupas, menampilkan daging yang sudah membusuk. Matanya yang kosong hanya memandang mereka dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi apapun. Kalian tidak bisa pergi, katanya dengan suara rendah yang menggema, hampir seperti bisikan dalam kepala mereka. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Setiap orang yang masuk ke dalam hutan ini akan tinggal selamanya. Maya merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Dia tahu, sosok ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Entah apa yang sebenarnya ada di balik hutan ini, namun Maya merasa hutan itu memanggil mereka, menginginkan mereka untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Arif yang selalu berusaha menjadi pemimpin, tidak bisa lagi berpura-pura tidak takut. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Kami tidak akan tinggal di sini, teriaknya, suara bergetar tapi penuh keberanian. Kami akan keluar. Kami akan menghentikan ini. Namun, sosok itu hanya tertawa. Suaranya begitu dalam dan mengerikan. Kalian bisa berlari secepat mungkin, namun tidak akan pernah bisa keluar. Hutan ini adalah penjara abadi bagi kalian. Ketika Arif melangkah lebih dekat, kabut tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan sosok itu menghilang begitu saja, membuat Arif terhuyung mundur. Maya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Bayu, yang sejak tadi diam,
Akhirnya berbicara dengan suara lirih. Hutan ini, dia bukan sekadar hutan. Ini adalah tempat terkutuk. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Kita harus memutuskan hubungan hutan ini dengan segala yang ada di dalamnya. Rina menggenggam tangan Bayu. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Maya menatap sekelilingnya, perasaan takutnya semakin dalam. Ada sesuatu yang saya rasa kita lewatkan. Sesuatu yang penting. Arif, kamu bilang ini adalah tempat peristirahatan terakhir mereka, kan? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu, semacam simbol atau tanda yang bisa menghentikan ini. Maya mencoba mengingat-ingat kembali apa yang telah dia dengar dan lihat. Sosok pramuka itu tidak muncul begitu saja. Ada perasaan aneh setiap kali kabut mulai turun. Seperti ada semacam ritual yang tidak mereka mengerti. Hutan ini, mungkin dia terikat pada seseorang. Mungkin pada pramuka yang hilang dulu itu. Apa yang terjadi pada dia? Arif berpikir sejenak. Dia tidak hanya hilang, Maya. Dia mati. Dan mungkin dia tidak benar-benar mati. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Maya mendongak, dan kali ini mereka melihat bayangan yang lebih besar, lebih menakutkan. Sosok pria berpakaian pramuka itu kembali muncul, tetapi kali ini dengan wajah yang semakin menyeramkan, kulitnya yang terkelupas dan daging yang membusuk semakin terlihat jelas. Aku sudah menjadi bagian dari hutan ini. Kalian tidak akan bisa keluar, kata sosok itu lagi dengan suara yang menggema di seluruh tubuh mereka. Setiap kata-katanya mengandung ancaman, seakan dia bisa mengontrol setiap gerakan mereka. Namun, kali ini, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat kuat dan penuh dengan ancaman. Semua anggota regu itu bisa merasakannya. Hutan ini bukan sekadar tempat yang penuh dengan kabut dan kegelapan. Ini adalah tempat yang terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan sosok itu, si pramuka pembawa maut, adalah salah satu manifestasinya. Mungkin kita harus menghadapinya dengan cara lain, kata Arif, suaranya penuh tekad. Jika dia benar-benar mati, maka kita harus menghentikan pengaruhnya. Kita harus memutuskan apa yang mengikat dia dengan hutan ini. Maya mendekati Arif dengan mata yang serius. Apa maksudmu? Arif menghela napas panjang. Ada sesuatu yang hilang dari hutan ini. Kita harus menemukan pusat kekuatannya, di mana semua ini dimulai. Dengan keberanian yang tersisa, mereka mulai bergerak menuju kedalaman hutan, berusaha mencari jawaban, meskipun mereka tahu setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam perangkap yang tak terlihat. Kegelapan menyelubungi mereka, dan suara-suara aneh semakin banyak terdengar. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah tempat yang tampaknya sudah lama terlupakan. Sebuah batu besar yang tertutup lumut, dengan ukiran aneh yang terukir di permukaannya. Ukiran itu berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tidak mereka kenali. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah titik hitam, seperti sebuah lubang yang gelap. Kita harus menghancurkannya, bisik Maya. Matanya menatap tajam ke batu itu. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, sosok pramuka itu muncul kembali di depan mereka, kali ini lebih marah dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Kalian sudah terperangkap, selamanya? Teriaknya dengan suara yang menggelegar, seakan seluruh hutan mendengarnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Arif melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Pertarungan mereka untuk bertahan hidup baru saja dimulai, dan mereka tahu bahwa hanya satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, menghancurkan inti kekuatan yang mengendalikan semua ini. Dengan berani, mereka mendekati batu itu, berusaha mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka. Pertempuran antara hidup dan mati, antara manusia dan kekuatan gelap, pun dimulai.